tani niku lumbung pangane namung niku. Tinggi makane anak bojo nggih namung niku, nggih to, Pak. Lah nek niku ajeng tinggi pabrik sing tinggi makane anak bojo niku napa? Kemudian masyarakat menjadi semakin yakin bahwa oh iki berarti orang mung aku wegah adol, tapi juga kita harus menolak adanya pabrik semen. Wong tani kan pensiun niku ajeng mak ngangge napa? Petani nak nggih ajre, Pak. Lah nek mboten nandur tuwa mboten dadi, lah anak putune ajeng kepripun? Dalam dokumen AMDAL yang sedikit banyak kami juga sudah pelajari bahwa tidak ada sosialisasi publik yang relatif memadai. Ini baru kotak yang didenah, digambar denah pabrik. Sementara yang tambang itu lebih luas. Dampak sosial sudah muncul sangat tajam, Pak, secara. Enten wong sing mungsuhe awake kula niki. Niku tiba saking rumah sakit. Mboten enten wong sing ngundang. Kami berkirim surat ke eksekutif, Pak Bupati belum ditanggapi. Sampai sekarang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Portalika News Network. Ketemu kembali dengan saya Joko Purnomo di Kata Kita. Kali ini saya datang ke daerah Pracimantoro. Ini desanya tepatnya desa Watangrejo. Ini di daerah pegunungan ini. Ini saya bersama beberapa warga di Watangrejo dan di samping saya ada Mas Suryo Permen. Sahabat Portalika, seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu di DPRD Kabupaten Wonogiri datang warga Watangrejo yang tergabung dalam paguyuban Tali Jiwo melakukan hearing dengan DPRD Kabupaten Wonogiri dan diterima langsung dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Wonogiri untuk mendiskusikan terkait dengan sikap warga Watangrejo yang tergabung dalam paguyuban Tali Jiwo yang menolak rencana berdirinya pabrik semen. Seperti kita ketahui bahwa Wonogiri ini salah satu kabupaten yang menjadi bagian dari bentangan kawasan khas mulai dari Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai ke Pacitan, Jawa Timur. Nah, kita akan mengulik lebih jauh latar belakang, kemudian dampaknya yang diperkirakan oleh masyarakat Watangrejo sehingga menentukan sikap untuk menolak pabrik semen. Ini pun siang ya. Selamat siang Mas Suryo. Namanya Mas Suryo Permen ini terkenalnya ini. Yang kemarin mimpin rombongan ke DPRD Kabupaten Wonogiri. Termasuk aksi menolak di halaman rumah jabatan Bupati Wonogiri. Nah Mas Suryo, enaknya manggilnya Mas Suryo apa Mas Permen ini? Enak mawon. Mas Suryo Permen gitu ya. Jadi saya ingin tahu lebih jauh gini Mas Suryo. Ini kan warga masyarakat Watangrejo khususnya yang tergabung dalam Tali Jiwo ini kan menolak gitu ya. Latar belakangnya apa sih Mas sebenarnya? Terus latar belakang penolakan itu sebenarnya karena masyarakat masih ngeman kali City sama tanah yang dimilikinya sebenarnya. Jadi alasan awal penolakan sebenarnya tidak serta-merta, Pak. Awalnya masyarakat Dusun Pelem itu mendengarnya kan masih simpang siur, ragu-ragu. Banyak yang bilang bahwa di sini akan dijadikan proyek-proyek perhutanan, kebun dan lain-lain, termasuk juga pabrik semen sebenarnya sudah didengar, tapi memang belum
dipahami secara utuh, dan pada akhirnya ketika isu semen ini menjadi cukup jelas ketika AMDAL sudah turun, kawan-kawan yang sudah bisa menganalisis bahwa izin lingkungan dan izin AMDAL ini sudah betul-betul keluar, berarti sudah pasti. Kemudian pada awalnya Pak, sebenarnya masyarakat secara orisinil itu aspirasinya adalah lumbung panganku. Intinya iki lemah sekolah luhurku, arep dadi lumbung panganku, dadi penggaweanku kok dijaluk kan. Kenapa harus diminta? Makanya warga masyarakat secara sebelum saya turut bergabung bersama warga nih sebenarnya, kalau nggak namanya bingung Pak, secara pribadi, kalau ya kok sejauh ini kok saya sudah dengar AMDAL, tapi masyarakat belum ada yang muncul Pak, yang menyatakan menolak. Ternyata itu masih terpisah-pisah di hati masing-masing. Atau karena masyarakatnya belum memahami isi AMDAL-nya itu. Ya, sebenarnya masih ragu-ragu juga nih, tenan porane. Nah, sementara kawan-kawan yang sudah melihat bahwa ada kepastian secara izin, itu malah bertanya-tanya kok izin adem-adem wae warga pelem kan. Kulo ya sempat nek kulo dolan teng pelem, teng Bayen, teng Sederek ngoten nggih. Tanya-tanya satu demi satu, enten sing ora, enek sing embuh kan ngoten. Tapi pada akhirnya penolakan ini menjadi kuat diawali dari bapak-bapak pemilik lahan yang khususnya lahan semen yang dijadikan peta pabrik semen ini diundang di kantor kelurahan. Kemudian diberi penjelasan iki arep dienekke pabrik semen. Tak jaluk panjenengan-panjenengan kabeh merelakan tanahnya untuk didirikan pabrik semen. Beliau-beliau ini tidak langsung menjawab Pak, tidak serta-merta menjawab, tapi masih mendel mawon, diam. Kemudian sampai acara itu selesai, beliau-beliau pulang rasan-rasan di rumah dengan tetangga kiri kanan Pak. Kiri kanan. Apa tanahmu mau dijual? Saya enggak. Dan akhirnya saling bersepakat, dan kemudian piye carane, bagaimana caranya biar suara ini bisa lebih kuat. Ada inisiatif beberapa kawan yang mengumpulkan suara ini dalam bentuk, kalau kita mengistilahkannya petisi kan Pak. Tapi mereka membuat surat pernyataan tidak ingin menjual lahannya, cuma itu awalnya kan. Pada akhirnya dibuat, dikeliling, ternyata ada 91 orang yang tanda tangan. Dari berapa kakak di sini? Dari yang terdaftar di surat pernyataan itu dari 97 orang. 97 orang. Tapi itu belum semua Wak, itu baru yang lingkup di pabrik. Baru awal-awal ketika selesai menerima informasi dari kantor desa tadi ya. Jadi kemudian dari situ loh, ternyata penolakan ini ada. Terus kami sama kawan-kawan yang relatif muda mulai ayo ini digatek. Ayo ini diperhatikan, ini suara asli dari masyarakat kita. Nah, awal mulanya seperti itu Pak, penolakan. Nah ini bapak-bapak ini yang ada di kita. Ini lokasi ini memang lokasi pabrik ya, tempat yang kita tempati ini sekarang. Lokasi pabrik. Nah ini Pak, saya ingin informasi ngeten Pak. Pada saat sudah menerima penjelasan di kantor desa, nanti dikumpulkan.
terus kemudian pulang kondur ke rumah, alasannya apa Pak? Kok kemudian tidak ingin menjual tanah? Toh dijanjikan tenaga kerja 2.500 sampai 7.000 kalau tidak salah. Nah, monggo salah satu atau berapa yang? Ngeten Pak, kula badhe matur. Alasannya petani nggih Pak. Petani niku lumbung pangane namung niku. Tinggi makannya anak bojo nggih namung niku, nggih to Pak. Lah nek niku ajeng tinggi pabrik sing tinggi makannya anak bojo niku napa? Terus salajenge nek jenenge wong kerja pabrik niku enten pensiune. Ini nek petani mboten enten petani pensiun. Lah terus selanjutnya ajeng pripun? Nek jenenge wong tani kan pensiun niku ajeng mak ngangge napa? Mboten karena ganti ruginya kecil. Mboten masalah ganti rugi kecil. Uang itu sebanyak mungkin bisa habis dalam sekejap. Tapi kalau tanah itu nggak bisa habis. Harus diwariskan kepada anak cucu kita. Biarin anak cucu kita tidak terlantar sama sekali. Masalahnya apa? Anak cucu yang mau tani, mau kerja, itu kalau punya lahan, itu kan udah bagus Pak, bagi orang petani. Masalahnya kehidupan orang Watangrejo 100% petani Pak. Orang bekerja itu hanya sampingan buat tambah-tambahan gitu. Jadi istilahnya pekerjaan utamanya gitu. Iya. Aja. Terus mana gini Mas Aryo, setelah yang muda-muda itu mencoba merangkai lah ya, naleni gitu ya, keinginan dari warga yang tidak ingin menjual tanahnya atau menolak berdirinya pabrik semen ini, tindak lanjutnya apa yang dilakukan oleh sampai lahir namanya paguyuban Tali Jiwo. Jadi mulai dari koordinator yang meminta tanda tangan keliling niku tadi Pak. Kita kumpul sekitar 5 orang lah, berkumpul untuk bagaimana, apa kita harus berkumpul semua bersama. Kalau memang iya, ya ayo kita kumpul. Kemudian pada waktu itu kan masih masih agak ada rasa takut untuk menyuarakan itu. Beberapa warga, beberapa bapak-bapak ini yuk pada arep nengendi mau di mana kita kumpul. Kemudian Mas Hariko menggonku tempat saya. Wis rate dengaling-aling, ayo wani. Kemudian oke, kalau memang mau berkumpul sekalian kawan-kawan saya termasuk Mas Petra yang memang saya sebelumnya sudah bercerita ini. Yang masyarakat apa namanya, masyarakat apa itu yang ngurusi gua dan lain-lain itulah ya. Iya, masyarakat speleologi Indonesia. Ya, speleologi. Itu sebenarnya kita sudah berkomunikasi. Piye Mas? Kamu warga asli sana kok diem aja? Sebenarnya saya nggak diem Mas, cuma saya menunggu bagaimana reaksi asli masyarakat. Saya nggak mau dianggap nanti menjadi provokator kalau harus menjelaskan itu semua. Tapi kalau ini sudah muncul suaranya dari bawah, kita sambut. Pada akhirnya kita kumpul, saya tawarkan juga kepada masyarakat lah, apa mau kawan-kawan yang pengen rawuh ke sini diterima, monggo mawon kan. Pada akhirnya tanggal waktu itu 4 Maret kalau nggak salah ya, itu sekalian juga kawan-kawan saya undang. Tapi itu banyak pihak mengasumsikan bahwa itu penggalangan provokasi, padahal itu benar-benar alami Pak. Warga pengen piye niki ben swara iki iso benar-benar terjaga, sementara kawan-kawan juga akan yang sudah lama menunggu bagaimana ini reaksi masyarakat itu. Kita kumpul dalam satu malam itu, kita berbincang, bertukar wawasan, kemudian kawan-kawan juga bercerita tentang banyak hal tentang masalah ini. Kemudian masyarakat menjadi semakin yakin bahwa oh iki berarti orang mung aku wegah adol,
Tapi juga kita harus menolak adanya pabrik semen di sini terkait dengan banyak hal tentang dampak-dampak yang akan diterima nantinya. Nih, tadi ada satu kata menarik. Jadi awalnya kumpul-kumpul tidak berani mengatakan karena ada rasa takut. Ya. Nah, takutnya ini apa, Pak? Ya takutnya ya namanya petani ya Pak. Petani itu kalau apa itu dihadapin orang-orang yang atas kita itu kan takut ntar bagaimana kan gitu Pak. Terus enten sing piyayi sing anu napa ndekengi kowe iki ora usah wedi, kowe iki hak-hakmu dhewe, hak milikmu dhewe tanpa ana serasane saurunge arep dideke pabrik, apa kowe trima niku ngoten Pak. Lah masyarakat sedaya nggih terus terang mboten lila, mboten trima mergane napa? Niku lumbung pangane petani. Nggih sing kula ngomongke ngajeng, nek petani niku mboten enten pensiune, tapi nek wong kerja pabrik, guru lan sanes-sanesipun enten pensiune. Lah nek pensiune wong tani niku ajeng dados napa? Nek dereng mati dereng pensiun. Terus anak putune ajeng kepripun? Ngoten, Pak. Nek kinten-kinten nek pun berdiri pabrik niku dampake pirsa dereng. Nggih, sebagian pun enten sing pirsa, sebagian sing kanggene petani nggih dereng, Pak. Namung kabar niku jerane enten napa niku akhire enten bencana, enten sing bahan kangge tanduran niku mboten dadi niku ngoten. Dadose petani nak nggih ajre, Pak. Lah nek mboten nandur tuwa mboten dadi, lah anak putune ajeng kepripun? Sing ajeng tinggi rukun napa? Ngoten, Pak. Nggih, Mas Suryo mungkin bisa Mas Suryo bisa mengurai lebih jauh terkait dengan Rasa takutnya. rasa takut dan dampak ini. Jadi, Karena saya yakin sekarang masyarakat kan rasa takutnya sudah mulai hilang ini, mulai berani ya. Karena sudah mulai tahu kira-kira dampaknya seperti apa. Nah, hasil diskusi-diskusi dengan masyarakat, kira-kira masyarakat jauh mana memahami dampak ini, Mas Suryo? ya. Kalau saya menilai rasa takut itu sebenarnya bukan takut sing wedi ngogean, tapi karena memang sosiokulturalnya begitu, Pak. Iya. Masyarakat kampung, desa itu kan yo ngajeni kan. Iya. Janjane ke siapapun, ke yang lebih. Kalau masyarakat kan selalu merasa asor, Pak. Iya. Bukan karena ada yang mengintimidasi, ya? Bukan. Waktu itu Betul, bukan. Jadi karena dia merasa asor, nek wis tani wis aku ki kurang tani, ngoten niku. Nek anu niku. Jadi berperasaan bahwa iya aku ki anu kok nek di anu pejabat di piye kene ngene ketakutan yang semacam itu. Oh, gitu. Bukan masalah takut kalau harus mendebat dan lain-lain. Terus kalau masalah pada akhirnya masyarakat berani bersuara itu ya karena kita semua meyakinkan bahwa lah iki hak-hakmu hak-hak dewi. Iya. Sementara dalam dokumen AMDAL yang sedikit banyak kami juga sudah pelajari bahwa tidak ada sosialisasi publik yang relatif memadai untuk kula nggih nyuwun tangglet nyuwun pirsa kali bapak-bapak. Lah pembiyen iki pernah ditekoki masalah iki arep dienggo ngunggahke izin AMDAL itu pernah tekoki sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Itu berita semen itu kan cuma obrolan-obrolan. Betul. Kemudian di paling di akhir dokumen AMDAL itu kan juga ada, Pak, yang tahap konsultasi publik itu ternyata kita temukan ternyata nama-nama beberapa orang yang di sini yang ternyata sudah tahu sebenarnya. Karena diajak pada saat proses tahap konsultasi publik. Itu pun tidak semua, Pak. Hanya beberapa orang. Dan kalau saya menilai tidak representatif untuk keterwakilan petani. Padahal mayoritas pemilik lahan ini adalah petani dan memang yang memanfaatkan
lahan ini secara turun-temurun. Sementara yang diajak konsultasi publik yang ada di dokumen AMDAL itu kebanyakan pejabat, ya pejabat pemerintahan desa maupun kecamatan, ada PNS, ada dan lain-lain sebagainya. Dan petani itu hanya 2 Pak kalau yang di Pelem. Hanya 2 orang, itu pun tidak representatif karena beliau tidak mempunyai lahan yang tepat berada di. Artinya yang diajak konsultasi tim pembuat AMDAL itu tidak ada yang punya lahan yang di lokasi tawon ini gitu ya? Ya ada satu, cuma waktu itu juga tidak menyadari akan sejauh itu. Katanya ceritanya ada yang diajak studi banding segala sudah. Ya, ada. Itu malah setelah pertemuan di balai desa itu, Pak. Dan setelah ada suara penolakan. Setelah paguyuban Tali Jiwo berdiri. Beriringan, Pak. Beriringan. Hampir ya beberapa hari, selang beberapa hari. Begitu ada suara-suara menolak atau paling tidak suara-suara yang tidak ingin menjual tanahnya. Kemudian ada yang diajarkan studi banding. Di sini ada yang ikut studi banding, betul? Tidak ada. Betul nanti. Studi bandingnya ke pabrik semen Grobogan. Grobogan sama tadi mana namanya Cibinong. Oh ya, Cibinong beda, Pak. Yang beda lagi. Beda lagi. Oh, ini yang pabrik Grobogan. Nah, gini Mas Suryo, ini kan dampak ini kan yang terpikirkan nanti akan cukup luas. Termasuk dampak sosialnya dan sebagainya. Nah, saat ini kondisi masyarakat di mana tadi Pak? Watangrejo khususnya. Ini kan ada yang pro, ada yang kontra. Artinya ada yang siap menjual tanahnya atau mendukung pabrik semen, ada yang menolak berdirinya pabrik semen. Ini kan berarti ada pro dan kontra di masyarakat. Nah, ini kondisi di masyarakat sekarang kayak ada kelompok pro, kelompok kontra. Kalau saya dengar kemarin dari rapat dengar pendapat atau hearing di DPRD kan konflik sosial itu mulai muncul. Karena ada dua kelompok lah gampangannya ya, antara yang pro dan kontra ini. Itu pun Pak Suryo. Sebenarnya begini Pak, kita belum bisa sama sekali mengelompokkan siapa yang pro dan siapa yang kontra secara data statistik. Belum bisa. Karena begini, ada yang menolak. Ini adalah kelompok yang paling jelas. Penolak ini adalah kelompok yang paling jelas karena sudah menyuarakan atau sudah menghadiri pertemuan semacam ini. Atau bahkan tanahnya sudah terjual. Ada yang tanahnya sudah terjual tapi tetap berpendirian untuk menolak. Karena berpikir untuk dampak yang lain. Nah, masalah keterbelahan itu sebenarnya masyarakat penolak ini yang paling jelas. Selain di luarnya itu masyarakat abstain Pak sebenarnya, masyarakat ragu-ragu dan sedikit masyarakat pro. Saya meyakini seperti itu. Sedikit masyarakat yang pro, yang paling banyak ini masyarakat yang masih diam. Karena banyak faktor. Saya rasa satu, beliau-beliau ini belum menyadari bahwa lahan-lahannya bakal ditawar juga sebenarnya. Bapak-bapak ini adalah pemilik lahan yang lahannya baru kotak pabrik, Pak. Ini baru kotak yang digambar denah pabrik. Sementara yang tambang itu lebih luas, 186 meter. Ini lebih luas belum, Pak. Belum dikumpulkan ke. Yang dikumpulkan itu yang bahan lokasi pabrik dalam bentuk fisiknya ya? Iya. Bukan penggalian atau bukan penambangannya? Bukan. Yang penambangannya itu belum. Tapi mereka menganggap
ora rumangsane. Oh. Padahal belum. Kalau nanti sudah sampai waktunya, mereka nyadar. Saya meyakini. Jadi mayoritas masih belum tahu juga ya. Artinya peta, begini maksud saya, peta atau kawasan yang akan didirikan pabrik dan luasan yang akan ditambang, itu mayoritas belum tahu masyarakat. Mayoritas belum tahu. Saya meyakini seperti itu. Makanya kami nanti ingin membuat, bukan mengedukasi, tapi ingin memberi dudoi bahwa kami ingin membuat peta yang besar nanti di posko biar semua sadar bahwa nggonmu ya jane kena. Urung wae. Panjenengan belum saja diundang ke kantor desa untuk disosialisasi seperti bapak-bapak pernah dilakukan. Karena baru disosialisasi bagian pabrik aja udah melakukan penolakan. Makanya mungkin ditunda atau bagaimana belum tahu. Saya kira penting Mas Surya. Jadi salah satu tugas kita terlepas dari yang pro maupun yang kontra gitu Bapak Ibu sekalian, informasi itu wajib hukumnya sampai ke masyarakat supaya masyarakat bisa menilai kemudian menentukan sikap. Apakah akan melepas tanahnya atau tidak? Apakah sudah memahami dampaknya apa tidak? Apakah sudah memahami kira-kira keuntungannya seperti apa? Juga belum tahu. Saya kira penting Mas Dodo untuk untuk sosialisasi itu. Nah, sekarang gini Mas Dodo, ini kan dampak apa? Tadi dampak sosialnya ya, dampak sosial. Kira-kira untuk dampak yang lain Mas, misalnya ini prediksi ya, karena memang belum muncul gitu. Yang saat ini ada saja Mas, yang sudah muncul kira-kira dampak yang paling kelihatan. Dampak sosial sudah muncul sangat tajam Pak. Kalau memang di luar kita nggak bisa, masyarakat luar mungkin nggak akan bisa mengerti ya tentang bagaimana kami berkumpul, menggosip dan lain-lain itu. Ini cukup tajam. Termasuk nyegat Pak Bupati pada waktu itu ya. Ini emosi kita ke sana, tapi antar warga Pak. Oh, antar warganya. Antar warga yang pro dan kontra. Yes kaya nyon sewu nih ceritane. Yes kaya merasa disingkirke padahal ya karepe ora nyingkirke kan. Misale bapak-bapak iya karepe ora nyingkirke ning mergo ana pro malah minggrang-minggring dhewe gitu Pak. Minggring. Jadi hubungan antar warga menjadi canggung. Menjadi canggung. Nah, ini nanti kalau semakin meluas bisa bisa merusak kerukunan di daerah setempat itu. Nanti jangan-jangan besanan batal. Tanggone mantu wegah rewang kan repot itu. Saged Pak. Sakniki man ngeten Pak. Enten wong sing mungsuhe awake kula niki. Niku tiba saking rumah sakit. Mboten enten wong sing ndang. Liyane wong sing bala-balane niku mboten enten. Bolo-bolo kula niku sinajan niku sedulur, mboten enten sing ndang Pak. Ampun jengkel. Wis mulai bolo-bolonan Mas itu Pak. Gambarannya semacam itu Pak. Jadi kan padahal itu sing pro niku jane namung segelintir orang Pak. Mboten sing kadang lingkungan kalih perangkat genah. Kanggene Mas petani sing ngukui kalih hak niki nggih to. Umpamane dijak perang siap namung ngoten. Nggih. Lah pripun? Ngeten Pak, saya kira ada Pak Sojo, ini harus difasilitasi, harus diorganisir. Maksud saya gini, konflik ini jangan berkembang lebih luas. Beda pandangan boleh, gitu kan? Siji pro, siji kontra boleh. Ya tapi misalnya koncong rokok, koncong ngopi, teman bercanda, ya tetap saja gitu loh mas saya gitu. Nanti kalau ini berkembang, ini tatanan masyarakat bisa lebih parah. Dampak sosial itu lebih mengerikan, Pak, dibandingkan sekedar dampak fisik. Dampak fisik bindeknya pabrik selesai, Pak. Tapi dampak sosial, meskipun pabrik ras itu berdiri, belum tentu selesai. Yeah.
Nah ini kira-kira Mas Suryo dan kawan-kawan saat ini apa Mas yang dilakukan? Karena ada banyak tradisi kan. Saya dapat informasi dari teman-teman di sini ada namanya memang unik ya. Kemudian misalnya ada tradisi selepan, rasulan, macam-macam yang unik, beda dengan daerah lain. Karena di selepan kan apa gabah dikarungi, taruh di depan rumah, nanti sudah ada selepan keliling, nanti selesai dikirim lagi baru bayar ini. Nah, ini menarik ini. Nah, kira-kira apa Mas yang saat ini dilakukan atau rencana ke depan lah mungkin Mas Suryo dan kawan-kawan bersama warga untuk tidak membiarkan konflik ini berkembang. Sebenarnya sejak awal saya punya concern juga ke arah situ. Jadi dari awal saya memang sudah juga menyatakan bahwa jan-jan iki ojo lek mungsuhi nyun sewu, mungsuhi misalnya orang yang tidak pro dengan kita, karena musuh kita sebenarnya bukan mereka gitu kan. Nyun sewu, tujuan musuh kita ya pabrik kan. Mereka yang menginginkan untuk mendirikan ini, termasuk juga ya segala gerbongnya. Bukan orang-orang yang mendukung sependapat dengan itu sebenarnya, tapi nggak gampang Pak Niko. Betul, kayak pemilu itulah. Pilihan boleh beda, persatuan dan kesatuan ada kan gitu. Nah di pemilu. Tapi memang kita menyarankan dampak sosial ini paling berat nantinya Mas. Kita menyarankan gampang. Kita misalnya mau diam Mbak, ya wes ditok nih wae. Tapi mereka napa nek ngarani ngembe niku pripun? Nyuarani ade yo nges lho Pak. Oh iya. Alah wis wong pokok-pokok ora nyun sewu. Bodoh-bodoh ora gelem jak maju. Kan labelisasi itu yang sebenarnya menyakitkan. Wong ora gelem jak maju ya wis ngono kuwi kan. Padahal sebenarnya dalam tongkrongan-tongkrongan tertentu kalau saya ya itu juga berargumen ayo adu pendapat. Monggo. Iki orang masalah menang kalah, ning ayo disinau bareng-bareng. Contoh, ketika wis kowe ora gelem jak maju, wong engko bakal iki menyerap tenaga kerja dan lain-lain. Kita kan counter dengan data-data juga. Termasuk juga ngene lho. Nek selalu sing diomongke bapak-bapak iki nggo anak putu lha anake ora tani lho. Ku ngomong anak putu ndi? Wegah sing anu wedotane. Tapi tetap bisa saya counter itu. Nyun sewu. Bapak-bapak petani yang sekarang berusia 50 sampai 60. Ya mantan perantau loh, Pak. Mantan perantau yang pulang bertani. Bukankah anak-anak kita juga nanti kan juga akan begitu? Merantau itu kan ada dua kemungkinan. Merantau sukses. Sukses mestinya ya dia membangun peradaban mereka di tanah rantau. Biasanya kan gitu kan. Ini nggih kathah sing mboten dadi terantau tapi pulang bertani. Bapak-bapak pernah merantau sedanten. Mulai niku merantau kiwit tahun 85 sampai tahun 2000, Pak. Kula niku napa? Mbutuhke kula golek duit, kula nggih nyekolahke anak, Pak. Nek namung ngejepi sing tani mboten iso kula nyekolahke anak nganti SMA niku mboten saged. Nggih, sambine merantau, Pak. Nggih kangge bayar anak-anak niku. Zaman anak-anak kula sekolah niku tetep mbayar, benten sakniki mboten bayar gitu. Kiwit SD nganti SMA kula bayar. Karena niku kan bayare malah gede-gede ya niki. Pada akhirnya meskipun merantau, pada akhirnya mereka juga akan pulang. Baliknya. Karena dalam perantauan itu kan ada batas usia, nek kantor ya pensiun, nek pabrik ya wis ditok. Yang wis tidak efisien usianya untuk bekerja ya pulang kan. Kalau nyun sewu nasibe ndelalah buruh ngoten men. Kejaba nek mriko ya sukses, banyak juga cerita sukses Pak. Cuma lebih banyak lagi kan yang seperti itu. Pulang ajeng nopo? Apa yo ki arep meneng mawon tetap bertani. Itu gambarannya begitu.
Jadi anak putu yuk, kowe nek ngarani anak putu dalam kalimat yang berarti anak cilik-cilik putu cik bayi. Ora ngono. Ning anak putu besok yo bakal itu. Bakal yo genting lah. Ya. Sama kan, Pak? Ya. Jadi memang apa ya yang kita rasakan atau yang terjadi saat ini, dampak kerukunan itu yang paling kelihatan. Dan yang kedua juga minimnya informasi ya Mas. Jadi perlu sosialisasi lebih banyak ke masyarakat karena tadi yang disosialisasikan baru yang memiliki lahan untuk bangunan pabriknya. Ya. Bukan atau belum sampai kepada kawasan yang nanti ditambang untuk bahan baku semennya. Ya. Nah, kira-kira rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Pak Mas Suryo bersama warga di Watangrejo nih. Watangrejo sini apa Mas? Apakah akan selalu seperti ini atau gimana ya? Melakukan edukasi lah terkait dengan seluruh potensi yang ada di sini, kemudian keuntungan kerugiannya terkait dengan pendirian pabrik semen, termasuk dampak-dampak jangka pendek, jangka panjang yang akan terjadi. Kira-kira seperti apa? Kalau masalah minimnya informasi, itu sebenarnya saya coba sedikit tanya Pak Joko. Iki janjane yang wajib ngekei informasi iki sapa? Kan gitu. Ya. Ya mestinya karena kebijakan itu diambil oleh pemerintah, dalam hal ini baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, maka ya aparatur negara ini yang punya kewajiban mensosialisasikan. Mensosialisasikan dalam arti menginformasikan secara objektif, gitu kan? Termasuk stakeholder yang berkepentingan. Betul, seluruh stakeholder juga harus, gitu kan? Karena kemarin di DPRD Kabupaten Wonogiri kan terungkap. Sing di semen sopo juga datang belum pernah, gitu kan? Terus kemudian ada dua itu kan rencana pabrik semen. Satu pabrik semen, satu tambang, ini kan, yang setelah mendapatkan izin per Juli 2024 kemarin. Ya, kira-kira gimana yang dilakukan? Padahal kewajiban yang mensosialisasikannya itu memang stakeholder dan pemerintah daerah yang termasuk juga yang kita masih alfa. Saya rasa seluruh masyarakat Wonogiri juga bahwa sebelum isu semen ini RT RW yang disusun sedemikian rupa kan juga tidak tersosialisasi sama sekali. Mestinya sejak awal. Nah, kemudian kita menyadari bahwa masyarakat belum sama sekali mendapatkan informasi yang semacam ini. Saya juga sudah tanya, nopo pun pernah. Kemudian kami berinisiatif untuk nyun sewu, bukan mengguru, ini mengedukasi, ngekei weruh. Tapi apa tanggapan mereka yang tidak menyukai kami? Kami memprovokasi. Kami memprovokasi untuk menolak. Padahal kami itu menjelaskan banyak hal yang memang seharusnya bapak-bapak tahu. Sudah, dan bukan dari kami. Ketika kami ingin memberikan pengetahuan itu yang seharusnya kewajiban mereka, malah dirasani sebagai provokasi. Meskipun itu sangat terlambat, gitu kan? Artinya kalau kita naik kendaraan atau naik kapal, belum diceritakan apa-apa, sudah berangkat kapalnya. Atau kalau kita naik pesawat, baru menuju landasan pacu, kan dijelaskan semuanya, ini diinformasikan semuanya. Ini sudah terbang, sudah sampai di atas baru dijelaskan, gitu kan? Artinya sudah terlambat. Nah, terakhir, karena ini sudah terlambat, gitu ya, sangat jauh, izinnya sudah keluar. Kira-kira yang dilakukan oleh Mas Suryo dan kawan-kawan warga Watangrejo ini apa ke depan? Kalau kemarin kan dialognya ke DPRD Kabupaten.
sudah pernah membuat petisi juga gitu kalau tidak salah kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kira-kira apa lagi yang akan dilakukan yang boleh diketahui oleh umum ya? Kalau strategi yang dirahasiakan ya jenengan delik kiai gitu. Nggak ada strategi, nggak ada rahasia dari kami, Pak. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keaslian aspirasi. Jadi nopo kemauan yang dirasakan bapak-bapak, kita akan tetap jaga keasliannya. Jadi memang kami membuat paguyuban Tali Jiwo ini untuk memurnikan, Pak. Bukan kami merasa eksklusif, bukan. Cuma memurnikan suara ini biar tetap original. Dan insya Allah kami akan mendampingi melakukan gugatan advokasi maupun konstitusional, termasuk salah satunya ya langkah kemarin kami berkirim surat audiensi ke DPRD, alhamdulillah diterima. Kami berkirim surat ke eksekutif, Pak Bupati belum ditanggapi. Sampai sekarang belum. Kami juga berkirim surat ke pihak-pihak yang terkait yang harusnya memiliki concern untuk wilayah ini, tidak hanya dari sudut pandang pertanian, tapi tentang kelestarian alam. Salah satunya adalah General Manager Geopark Gunung Sewu, yang terkait dengan green card yang diberikan UNESCO. Itu kita juga hanya meminta pendapat. Kami belum mengerti pendapat mereka seperti apa. Kami ingin mendengar dan jadi piye kok belum ada suara yang semacam itu. Selanjutnya kami juga sedang didampingi beberapa kawan, lembaga hukum dan lain-lain. Sebenarnya ingin menggugat AMDAL itu sendiri, Pak. Kalau di DPRD kemarin kita fokuskan ke RT RW karena memang yang paling menguasai dalam hal itu. DPRD memiliki kemerdekaan mutlak tentang perda. Ternyata juga itu dibagi dengan eksekutif. Justru itu semakin memberatkan tuntutan kami ke bupati nanti bila nanti diterima. Tapi sejauh ini sama sekali belum ada. Semoga cepat diterima. Semoga. Terima kasih Mas Suryo dan Bapak-bapak sekalian. Karena keterbatasan waktu, prinsipnya begini, Pak. Saya kira yang saat ini harus kita selesaikan atau diselesaikan lah Mas Suryo dan kawan-kawan adalah konflik sosialnya tadi. Artinya nek orang Jawa bilang ngono yo ngono neng aja ngono. Artinya beda mungkin boleh gitu kan. Tapi tidak harus kemudian memutus tali silaturahim, persahabatan, persaudaraan gitu kan. Itu baru yang ada di titik bangunan pabrik semen, belum di kawasan yang lain. Yang kedua tadi disampaikan oleh Mas Suryo, memang kawasan ini kawasan yang tahun 2015 ya, sudah diakui oleh UNESCO, dilindungi sebagai kawasan geopark khas gitu ya. Kawasan khas yang memang harus dilindungi. Saya kira solusi terbaik adalah dilakukan dialog yang konstruktif niku dialog sing apik lah gitu. Jangan karena petani terus ora dirungokke. Jangan karena pejabat harus dirungokke. Jangan karena ada yang memfasilitasi terus kemudian dituduh provokator gitu. Nanti jangan-jangan saya ke sini wah menambah ini bagian dari provokator yang kesekian gitu kan. Bapak sekalian, Mas Suryo, kedatangan saya dan teman-teman di sini dimaksudkan agar ini informasi ini terbuka bagi seluruh masyarakat, terjadi dialog yang baik, apapun solusi yang nanti diambil baik bersama-sama adalah untuk kebaikan bersama. Karena bagaimanapun juga tanah ini adalah bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan anak cucu kita.
Sahabat Portalika, saya kira saya cukupkan sekian. Sampai ketemu di lain kesempatan di Kata Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.